Oke, mari kita mulai. Pernah nggak kalian mikir seberapa mahal sih harga sebuah kemajuan? Hari ini kita bakal bedah abis-abisan salah satu perdebatan paling panas di negara kita saat ini. Fokus utamanya ada pada satu film dokumenter yang belakangan ini lagi rame banget diomongin. Di satu sisi ada ambisi raksasa negara buat mandiri energi dan pangan. Tapi di sisi lain ada peringatan serius soal ancaman deforestasi gila-gilaan yang berdampak langsung ke saudara-saudara kita, masyarakat adat Papua. Ini isu yang rumit banget, tapi tenang aja, kita bakal urai benang kusutnya secara objektif, langkah demi langkah. Nah, pertanyaan pertama yang memicu kehebohan publik baru-baru ini, kenapa acara pemutaran film ini sampai dibubarin di mana-mana? Kalau kalian ngikutin berita, pasti dengar dong soal acara nonton bareng di berbagai kampus, dari Mataram sampai Ternate yang mendadak di-stop, bahkan sampai ada intervensi aparat dengan alasan keamanan dan kondusivitas. Otomatis, ini bikin diskusi soal kebebasan berekspresi memanas, dan pastinya bikin kita makin penasaran kan? Sebenarnya ada narasi apa sih di dalam film ini sampai reaksinya sebegitu kencangnya? Jadi, karya yang bikin geger ini judulnya Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita. Dokumenter investigasi berdurasi 95 menit ini digarap oleh Dandi Laksono dan Sipri Dale. Secara netral, kita bisa bilang film ini tuh kayak lensa yang ngajak kita melihat langsung benturan keras antara proyek strategis nasional yang supermasif dengan realitas pahit keseharian masyarakat adat di Papua Selatan, khususnya di daerah Merauke, Bovendigol, dan Mapi. Biar gampang ikutinnya, ini peta jalan pemaparan kita. 1. Kontroversi film Pesta Babi. 2. Ambisi transisi energi nasional. 3. Ancaman deforestasi skala besar. 4. Suara masyarakat adat Papua. Dan 5. Dialog pembangunan dan keadilan. Oke, bagian pertama. Kontroversi film Pesta Babi. Kita mulai dari judulnya dulu nih, yang mungkin kedengeran lumayan provokatif buat sebagian orang. Tapi, asal kalian tahu, Pesta Babi atau Awon Atatbon itu aslinya adalah tradisi adat yang suci banget dan penuh makna buat suku Muyu di Papua. Itu simbol persatuan dan rasa syukur. Nah, pembuat film ini cerdas banget pakai istilah tersebut sebagai metafora. Mereka ngontrasin tradisi asli yang sangat menghargai alam ini dengan apa yang mereka kritik sebagai pesta kerakusan para pemilik modal yang melahap habis tanah dan hutan adat demi industri. Ironis banget kan? Yang bikin makin narik, respons terhadap film ini tuh benar-benar terbelah dua. Di akar rumput, aparat dan rektorat kampus sibuk ngebubarin acara nobar karena khawatir memicu keresahan. Tapi coba tebak apa kata pemerintah pusat. Menteri Koordinator Yusril Iza Mahendra justru secara resmi menegaskan kalau sama sekali nggak ada kebijakan pelarangan buat film ini. Beliau malah bilang, kritik itu hal yang wajar dan justru ngedorong publik buat nonton, diskusi, dan ngevaluasi program pemerintah. Jadi agak paradoks ya situasinya di lapangan. Lanjut ke bagian kedua, ambisi transisi energi nasional. Buat paham konflik ini secara utuh, kita harus lihat visi makroekonomi negaranya dulu. Angka-angka ini tuh menunjukkan target yang luar biasa raksasa buat ngelepasin ketergantungan kita dari impor. Bayangin, pemerintah masang target produksi 3 juta ton gula di tahun 2027 dan minimal 1,2 juta kiloliter bioetanol di tahun 2030. Nah, buat wujudin itu semua, ada sekitar 2,5 juta hektar lahan yang disiapin di Papua Selatan. Dari kacamata negara, ini jelas proyek vital yang bakal nyerap ribuan tenaga kerja dan nyulap kawasan itu jadi lumbung pangan dan pusat energi hijau nasional. Dan jangan salah, ini bukan kebijakan dadakan semalam. Kalau kita tarik mundur, ini tuh strategi panjang lintas generasi yang digarap 3 presiden. Dimulai dari konsep MIFI di era Pak SBY tahun 2010, terus diperluas jadi proyek strategis nasional di era Pak Jokowi tahun 2022, sampai sekarang diakselerasi habis-habisan sama Pak Prabowo buat ngejar target itu. Kelihatan banget kan seberapa kuatnya komitmen negara buat kawasan ini dari waktu ke waktu? Tapi masuk ke bagian ketiga nih, ada ancaman deforestasi skala besar. Gini, setiap kebijakan makro pasti ada dampaknya di lapangan. Coba resapi angka ini baik-baik, 2,5 juta hektare. Bayangin seberapa luas daratan yang harus dikonversi demi proyek ini. Teman-teman dari Greenpeace dan Yayasan Pusaka udah ngasih warning keras. Kalau semua lahan ini beneran dikonversi, kita tuh bisa jadi saksi mata salah satu peristiwa pembabatan hutan alam terbesar dalam sejarah dunia modern. Ratusan ribu hektar hutan alam yang nggak tergantikan bisa hilang gitu aja. Komplikasi ekologisnya bener-bener serius. Pertama, konversi ini menyasar hutan alam dan lahan basah yang fungsinya krusial banget. Kedua, ada trauma masa lalu.
Dulu di proyek MIVE, ada 1,4 juta hektare lahan gambut yang berujung kegagalan. Udah hutannya telanjur hancur, ketahanan pangannya juga nggak tercapai. Ini berisiko banget musnahin keanekaragaman hayati endemik Papua. Dan yang paling bikin paradoks, para ahli nanya, gimana ceritanya kita mengklaim bikin energi hijau kayak bioetanol kalau proses pembuatannya malah ngebang hutan alam dan ngelepasin ratusan juta ton emisi karbon? Kan kebalik banget sama target iklim kita. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, suara masyarakat adat Papua. Di balik semua deretan data ekonomi dan angka deforestasi tadi, ada nyawa manusia yang dipertaruhkan. Dengerin baik-baik pertanyaan mendasar dari warga adat ini. Jika tanah adat dan hutan adat hilang, kami mau hidup di mana? Dalam banget kan? Pas data ekonomi di Jakarta ngomongin soal jutaan ton gula, realitas kemanusiaan di lapangannya adalah tentang ruang hidup yang menyusut dan ancaman hilangnya tempat tinggal bagi mereka yang udah hidup di sana turun-temurun selama ribuan tahun. Disinilah terjadi benturan pemahaman yang sangat-sangat tajam. Buat investor, hamparan di Merauke itu seringkali dilihat sebagai sekedar lahan kosong yang nunggu buat diproduktifkan. Tapi buat masyarakat adat, pandangan itu salah total. Hutan itu ruang komunal mereka. Hutan itu dapurnya tempat mereka cari sagu, apotek, tempat mereka meramu obat, dan situs suci tempat para leluhur bersemayam. Jadi ngeganti ekosistem sagu sama ladang tebu monokultur itu secara harfiah mencabut paksa seluruh akar budaya mereka. Dan masyarakat setempat nggak berdiam diri dong. Salah satu visual paling menyentuh dari dokumenter ini adalah gerakan salib merah. Ada lebih dari 1.800 salib kayu merah raksasa yang ditancapkan warga di batas-batas tanah ulayat mereka. Salib ini tuh bukan sekedar patok tanah biasa. Ini jeritam spiritual sekaligus perlawanan fisik yang nolak masuknya alat berat korporasi. Belum lagi, lompatan budaya dari sistem bertani buat makan keluarga sendiri, tiba-tiba dipaksa jadi petani plasma berskala industri buat korporasi, itu benar-benar nggak kompatibel sama cara hidup orang asli Papua. Terakhir, bagian kelima, dialog pembangunan dan keadilan. Jadi, ini dia inti dari dilema besar kita saat ini. Di satu sisi, wajar dong dan sangat logis kalau negara modern pengen berdaulat, memastikan warganya nggak kelaparan, kemandirian energi aman, dan nggak pusing sama beban impor. Tapi, di sisi lain berdiri tegak hak asasi komunitas adat yang berjuang mati-matian demi eksistensi, pelestarian ekologi, dan identitas budaya mereka yang terancam digilas ekskavator. Ini beneran benturan absolut antara kepentingan ketahanan nasional di tingkat makro melawan keadilan sosial di tingkat tapak. Dan semua itu ninggalin kita sama satu pertanyaan krusial. Kira-kira, bisa nggak sih negara kita mencapai target transisi energinya tanpa harus merusak hutan alam yang tersisa dan tanpa ngorbanin martabat ruang hidup saudara-saudara kita di Papua? Pertanyaan reflektif inilah yang harus banget kita renungin bareng-bareng. Apapun pro kontranya, semoga pemaparan kali ini ngasih kalian perspektif baru yang lebih utuh tentang seberapa mahal harga sebuah kemajuan. Terima kasih udah menyimak dan teruslah kritis.